Halo semua. Ada isu menyebar yang berkata pemimpin tertinggi Islam baru, Mujtaba Khamenei, terluka parah dan kabur ke Rusia untuk menjalani operasi. Kita akan memeriksa apakah isu ini benar dan apa dampak yang akan terjadi. Ini dari Tempo 17 Maret 2026. Media Kuwait berkata, Mujtaba Khamenei diam-diam dirawat di Moskow. Setibanya di Moskow, Mujtaba Khamenei dilaporkan menjalani operasi dan sekarang menerima perawatan di fasilitas medis yang aman. Mujtaba Khamenei diam-diam ke ibu kota Rusia untuk perawatan medis setelah terluka usai serangan Israel yang didukung Amerika Serikat terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Hal ini diungkapkan sumber senior Iran yang dikutip oleh surat kabar Kuwait Al Jaridah dan dilansir Kiev Post pada Senin. Sumber tersebut mengatakan Khamenei terluka pada 28 Februari, hari pertama serangan AS Israel melawan Iran, dan membutuhkan perawatan di rumah sakit dan perawatan medis terus-menerus. Ia belum muncul di depan umum sejak pertempuran dimulai. Meskipun media pemerintah Iran awalnya berusaha menampilkan citra stabilitas, kebocoran diplomatik menunjukkan bahwa pemimpin baru itu terjebak dalam baku tembak serangan awal. Duta Besar Iran ke Siprus, Alireza Salarian, mengatakan kepada The Guardian bahwa Khamenei mengalami cedera dalam serangan 28 Februari yang menewaskan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei. Saya mendengar bahwa ia terluka di kaki, tangan, dan lengannya. Saya pikir ia berada di rumah sakit karena terluka, kata Duta Besar tersebut. Menurut sumber CNN, Mujtaba Khamenei mengalami patah tulang kaki, serta memar di dekat mata kirinya dan luka kecil di wajahnya. Teheran tidak membantah bahwa Mujtaba Khamenei terluka, tetapi mengatakan meskipun terluka, kondisi Khamenei dianggap stabil. Dia terluka tetapi kondisinya baik. Saya tidak tahu kapan dia akan menyampaikan pidato pertamanya, kata Bagai, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ismail Bagai dalam sebuah wawancara dengan media Italia Corriere della Sera pada 12 Maret. Kondisi fisik Mujtaba Khamenei mungkin menjelaskan mengapa dia belum muncul di depan umum sejak menjabat. Pernyataan resmi pertamanya sebagai pemimpin tertinggi hanya dirilis sebagai teks tertulis yang dibacakan oleh seorang pembawa acara tanpa disertai audio atau video. Menurut laporan Al Jaridah, Khamenei diam-diam diterbangkan dari Teheran ke Moskow dengan pesawat militer Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin secara pribadi mengusulkan untuk mengirimnya ke Rusia untuk perawatan selama panggilan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, kata laporan itu. Kremlin mengkonfirmasi bahwa kedua pemimpin tersebut berbicara pada 10 Maret. Setibanya di Moskow, Mujtaba Khamenei dilaporkan menjalani operasi dan sekarang menerima perawatan di fasilitas medis yang aman yang terletak di kompleks salah satu kediaman Presiden Putin. Amerika Serikat secara terbuka mempertanyakan kondisi Khamenei. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia percaya pemimpin itu terluka, menambahkan bahwa dia mungkin masih hidup dalam bentuk tertentu. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan kepada wartawan bahwa intelijen Amerika percaya pemimpin itu terluka dan kemungkinan cacat. Ini dari The Guardian. Duta Besar Iran untuk Siprus mengkonfirmasi bahwa Mujtaba Khamenei terluka dalam serangan yang menewaskan ayahnya. Alireza Salarian mengatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru beruntung selamat dari serangan yang menewaskan 6 anggota keluarganya. Pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mujtaba Khamenei, terluka dalam serangan 28 Februari yang menewaskan 6 anggota keluarganya, termasuk ayahnya. Demikian dikonfirmasi oleh Duta Besar Teheran untuk Siprus. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan di kompleks kedutaannya di Nikosia, Alireza Salarian menjelaskan lebih lanjut tentang keadaan di mana Khamenei, 56 tahun, terluka, dan mengatakan bahwa ia beruntung selamat dari serangan yang meratakan kediaman mendiang Ayatollah tersebut. Dia juga ada di sana dan dia terluka dalam pemboman itu. Tetapi saya belum melihat hal itu tercermin dalam berita luar negeri, katanya kepada Guardian. Saya mendengar bahwa dia terluka di kaki, tangan, dan lengannya. Saya pikir dia berada di rumah sakit karena dia terluka. Menjelaskan mengapa ulama tersebut belum tampil di depan umum atau membuat pernyataan apapun sejak ia menggantikan ayahnya pada hari Minggu, ia menambahkan, saya rasa dia tidak nyaman dalam kondisi apapun untuk berpidato. Serangan itu terjadi pada hari pertama serangan udara yang dipimpin AS terhadap Iran ketika kompleks kepresidenan yang luas di jantung Teheran menjadi sasaran.
Saat itu adalah hari ke-10 bulan suci Ramadan, kata duta besar. Dan Ayatollah Ali Khamenei berada di kediamannya bersama beberapa anggota keluarganya, termasuk istri Mojtabah Zahra dan putra remajanya Muhammad Bagher, yang juga tewas dalam serangan itu. Laporan media Iran menyebutkan bahwa istri Ali Khamenei, Mansur, meninggal 3 hari setelah serangan udara tersebut. Almarhum pemimpin tertinggi terbunuh bersama istrinya, putrinya, menantunya, dan bayi putrinya yang berusia 14 bulan, kata Salarian, yang berada di Iran ketika serangan yang dipimpin AS dimulai. Pada hari Rabu, Youssef Pezeshkian, seorang penasehat pemerintah senior dan putra Presiden Iran, mengatakan bahwa Mojtabah Khamenei terluka, tetapi tidak menjelaskan bagaimana lukanya. Dalam sebuah unggahan di kanal Telegramnya, ia menulis, "Saya mendengar kabar bahwa Bapak Mojtabah Khamenei terluka. Saya telah bertanya kepada beberapa teman yang memiliki koneksi. Mereka memberitahu saya bahwa alhamdulillah beliau selamat dan sehat." Seorang pejabat Iran pada hari Rabu mengatakan kepada Reuters bahwa Khamenei mengalami luka ringan, tetapi masih terus beroperasi. Awal pekan ini, televisi pemerintah Iran menggambarkan pemimpin baru rezim tersebut sebagai veteran yang terluka dari Perang Ramadan, tetapi tidak merinci lukanya. Presiden AS Donald Trump menyebut pemilihan Mojtabah Khamenei oleh komite beranggotakan 88 ulama sebagai pilihan yang tidak dapat diterima, dan menambahkan dia tidak akan bertahan lama. Israel telah menghardik Iran bahwa tidak akan ragu untuk membunuh ulama Syiah tersebut yang dianggap sama keras-kerasnya dengan ayahnya yang telah memegang jabatan itu selama 37 tahun setelah revolusi Islam. Salarian mengatakan kepada Guardian bahwa almarhum Ayatollah tidak menginginkan putranya menggantikannya. Para ulama berpangkat tinggi memang memintanya, tetapi almarhum leader tertinggi mengatakan tidak, karena dia tidak menginginkan sistem dinasti. Dia terpilih. Setelah serangan itu, para ulama berpangkat tinggi mengatakan, "Ini tugasmu, kamu harus patuh." Lembaga intelijen barat memiliki keyakinan bahwa pemimpin baru disengaja dijauhkan dari sorot publik karena takut akan upaya pembunuhan. Saya tidak tahu apakah dia, pemimpin baru, khawatir atau tidak, tetapi kita tahu bahwa AS dan terutama Israel akan menargetkannya. Memperkirakan bahwa jumlah korban tewas dari perang di Iran telah mencapai 1.400 pada hari Selasa, Salarian mengatakan, Teheran, sebuah kota berpenduduk 14 juta jiwa, telah dikosongkan dari sekitar setengah populasinya, dengan orang-orang mengungsi ke kota-kota lain sebagai akibat dari pemboman tersebut. Serangan-serangan itu tidak hanya mengejutkan elit politik dan diplomatik negara tersebut, terlepas dari peningkatan kekuatan militer di wilayah tersebut, tetapi juga membuktikan, katanya, bahwa tidak seperti pendahulunya, Trump tidak percaya pada supremasi hukum atau mematuhinya. Tidak ada seorang pun yang percaya, mengharapkan, atau memprediksi serangan itu ketika kami telah menyelesaikan putaran ketiga negosiasi di Jenewa. Trump adalah fenomena. Dia tidak percaya pada supremasi hukum internasional ataupun bahkan di dalam negerinya sendiri, kata utusan itu, sambil memuji pemerintahan Joe Biden dan Obama. Menyangkal bahwa Iran memiliki niat untuk mengembangkan bom nuklir, dia berkata, almarhum leader tertinggi sendiri mengumumkan bahwa kita tidak akan memiliki senjata nuklir berdasarkan hukum agama Iran yang melarang penggunaan senjata nuklir. Iran, katanya, memiliki hubungan bersahabatan dengan Siprus, meskipun ada masalah yang ditimbulkan oleh pangkalan-pangkalan Inggris di Pulau Mediterania Timur itu. Selama perang 12 hari pada bulan Juni tahun lalu, instalasi tersebut telah memberikan dukungan logistik kepada pasukan Israel dan AS yang menargetkan fasilitas militer dan nuklir di Republik Islam itu, klaimnya. Namun kali ini, katanya, tidak ada bukti bahwa kedua pangkalan militer tersebut mendukung atau terlibat dalam serangan ini. Pangkalan RAF Akrotiri dihantam oleh drone Shahed buatan Iran yang berisi hadat lunak jam 1:30 dini hari, dan perangkat serupa digunakan dalam serangan yang disanggap oleh jet tempur Inggris pada hari berikutnya. Alih-alih menyalahkan serangan itu pada kelompok milisi di Lebanon yang tidak berkoordinasi dengan Iran dan tidak berada di bawah kendali kami, ia malah menyarankan tanpa memberikan bukti apapun bahwa Israel mungkin telah merekayasa serangan itu. Jika pangkalan-pangkalan itu digunakan di Siprus melawan kami berhak untuk membalas. Semua orang tahu itu. Otoritas terkait kami telah mengatakan demikian. Iran tidak di belakang serangan pesawat tanpa awak itu dan telah mengumumkannya. Ada kemungkinan bahwa serangan-serangan itu berasal dari Israel untuk melibatkan negara-negara lain dalam perang ini. Ini dari CNN. Putin kirim pesawat militer angkut Mojtaba berobat ke Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengerahkan pesawat militer Kremlin untuk membawa pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, berobat ke Moskow. Dalam laporan media Kuwait Al Jarida,
Seorang sumber tingkat tinggi Iran yang dekat dengan Mojtaba mengatakan bahwa Putin mengusulkan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk membawa Mojtaba ke Rusia guna menjalani perawatan medis atas cedera yang dialaminya. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri mengusulkan perawatan Mojtaba di Rusia selama berbincang dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Kamis 12 Maret lalu. Para pejabat Iran, termasuk Mojtaba, mempertimbangkan dengan seksama usulan Rusia tersebut dan akhirnya setuju. Demikian lapor Al Jarida pada Minggu 15 Maret. Menurut sumber yang tak ingin disebutkan namanya itu, Mojtaba langsung diangkut pada Kamis malam dengan ditemani oleh sejumlah dokter. Ia dibawa dalam operasi sangat rahasia menggunakan pesawat militer Rusia. Mojtaba dipindahkan ke Moskow dengan pesawat militer Rusia dalam operasi yang sangat rahasia karena kondisi kesehatan dan keamanannya. Setelah tiba, ia menjalani operasi bedah yang berhasil dan saat ini sedang menerima perawatan di sebuah rumah sakit swasta di salah satu istana kepresidenan. Demikian lapor Al Jarida. Berdasarkan keterangan sumber tersebut, cedera Mojtaba cukup serius karena butuh perawatan rumah sakit dengan fasilitas lengkap, tindak lanjut medis yang ketat, serta pemantauan khusus yang mustahil didapat di Iran dengan situasi perang saat ini. Pernyataan Israel bahwa mereka kini menargetkan Mojtaba juga semakin memperburuk keamanan Mojtaba, sehingga sang pemimpin diputuskan dirawat di Rusia. Menurut sumber-sumber di Yerusalem, intelijen Israel meyakini bahwa luka Mojtaba kemungkinan lebih parah dari yang diperkirakan dan dilaporkan sebelumnya. Pada 4 Maret lalu, Al Jarida melaporkan Mojtaba terluka di sisi kiri tubuhnya dari kepala hingga kaki akibat terkena reruntuhan. Presiden AS Donald Trump pada 12 Maret lalu juga mengindikasikan Mojtaba terluka parah dengan menyebutnya rusak. Trump sendiri tak yakin apakah Mojtaba bahkan masih bernafas setelah serangan brutal tersebut. Dalam laporan yang sama, Al Jarida turut menyoroti soal pidato perdana Mojtaba di tengah kabar kondisi kesehatannya. Seorang sumber Iran lainnya yang dekat dengan kaum reformis mengatakan kepada Al Jarida bahwa ada kecurigaan besar di kalangan mereka mengenai sosok di balik pidato Mojtaba. Mereka meyakini pidato sang pemimpin tertinggi baru ditulis oleh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, sebab kalimat yang dipakai identik dengan pernyataan-pernyataan Larijani. Menurut sumber tersebut, Mojtaba bahkan sepertinya tidak diberitahu tentang pidato itu. Ketidakhadirannya, serta tidak adanya rekaman audio, semakin memperkuat kecurigaan ini. Dibantu Putin, Mojtaba Khamenei sukses jalani operasi di Rusia. Pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan berhasil menjalani operasi di Rusia setelah mengalami luka serius di tengah perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Mojtaba diam-diam dipindahkan ke Moskow untuk menjalani operasi karena alasan kesehatan dan keselamatan. Demikian pernyataan itu, dikutip dari The Chosun. Ia telah berhasil menyelesaikan operasi, dan saat ini ia menjalani pemulihan di rumah sakit yang berada di kompleks kepresidenan Rusia. Lanjut pernyataan itu. Otoritas intelijen Iran disebut memilih Rusia karena khawatir fasilitas medis dalam negeri menjadi target serangan udara Israel yang menyasar pemimpin tertinggi Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membantah klaim cedera itu dalam sebuah wawancara media sehari sebelumnya. Tidak ada masalah dengan pemimpin tertinggi yang baru. Dia mengeluarkan pernyataan kemarin dan menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi, ujar Araghchi. Sementara itu, militer Israel menilai Mojtaba mengalami cedera pada bagian kaki sejak hari pertama perang, dan pejabat AS juga menyebut kemungkinan ia terluka. Ada kemungkinan yang disebut pemimpin tertinggi baru itu telah terluka, ujar Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dalam konferensi pers baru-baru ini. The Guardian, media Inggris, melaporkan bahwa Mojtaba dalam keadaan koma dan dirawat secara diam-diam di rumah sakit. Jadi kesimpulannya, pemimpin tertinggi Islam Mojtaba Khamenei memang terluka dan dibawa kabur ke Rusia untuk diobati. Tetapi pemerintah Islam berbohong dengan berkata Mojtaba Khamenei baik-baik saja. Kenapa pemerintah Islam berbohong? Pertama, memang demi keselamatan Mojtaba Khamenei. Kedua, untuk menjaga moral antek-antek Islam di Iran supaya tetap bersemangat.
Tetapi yang lebih penting dari itu adalah kaburnya Mojtaba Khamenei ke Rusia, berarti kekosongan pemimpin di Iran. Yang ditakuti oleh Islam adalah terjadi konflik kepemimpinan. IRGC pecah, pasukan Kurdi datang, Reza Pahlavi memobilisasi protes nasional secara besar-besaran. Kombinasi semua ini akan meruntuhkan penjajahan Islam atas Iran. Semoga penjajahan Islam atas Iran dapat segera dihapuskan. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang, supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang nyadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang, sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang nyadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang, sebelum kesempatanmu melayang.